Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Istana Dalam adalah tempat terdalam di Istana Mendalam Blue Wind. Jika seseorang ingin pergi, mereka harus melintasi Istana Tengah dan Istana Luar setelah meninggalkan Istana Dalam. Saat Yunce melangkah ke Istana Luar setelah melewati Istana Tengah, dia langsung dikenali oleh orang-orang di sana. Cepat, lihat, itu Yunce. Saya melihatnya di ujian untuk murid baru. Dialah yang menantang Murong Yi dalam 2 bulan. Jadi dia badut nomor 1 dalam sejarah. Dia terlihat sangat normal. Dia memang terlihat normal, tapi otaknya jelas tidak normal. Kalau tidak, mengapa dia berani menantang Murong Yi, yang berasal dari Istana Dalam? Dan bahkan memilih pedang yang berat dan 2 keterampilan mendalam yang paling sampah. Dalam 2 bulan, dia pasti akan dianiaya oleh Murong Yi seperti anjing. Saya rasa Murong Yi bahkan tidak memasukkannya ke dalam hati, dan hanya melihatnya sebagai monyet sirkus. Hahaha, berbagai bentuk ucapan sarkastik terdengar dari jauh. Yunce menutup telinga terhadap mereka, dan melangkah maju. Ketika dia memasuki area kultivasi Istana Luar, Yunce melihat Xia Yuanba dengan sekali pandang. Tubuh besar dan kuat yang dimiliki Xia Yuanba terlihat jelas dimanapun dia berada, bahkan jika Yunce mencobanya, dia tidak akan bisa melewatkan sosoknya. Dia segera berjalan mendekat, dan menyapanya, "Yuanba." Saat Xia Yuanba melihat Yunce, kedua matanya melebar, dan berlari dengan penuh semangat, "Kakak ipar, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di Istana Dalam?" "Saya kelelahan karena kultivasi saya, jadi saya keluar jalan-jalan," kata Yunce dengan santai, lalu memeriksa Xia Yuanba. Dia menyadari bahwa dia telah membuat beberapa perbaikan dalam energinya yang dalam, dan dia tidak jauh dari menerobos ke tingkat ke-7 dari alam mendalam dasar. "Yuanba, apakah penerimaanmu di Istana Luar berjalan lancar? Apakah kamu memberi tahu ayahmu bahwa kamu ada di sini?" "Hehe," Instruktur Qin tidak menarik kembali kata-katanya. "Pada hari kedua Anda memasuki Istana Dalam, dia menyelesaikan pengaturan penerimaan saya ke Istana Luar. Saya sudah mengirim surat kepada ayah saya, dan saya menerima balasannya beberapa hari sebelumnya. Ayah sangat senang mengetahui bahwa saya bisa memasuki Istana Mendalam Blue Wind." Xia Yuanba penuh senyum, dan kemudian, dia memuji, "Seperti yang diharapkan dari Blue Wind Mendalam Istana, itu tidak dapat dibandingkan dengan Istana Mendalam Bulan Baru sama sekali. Para ahli di sini terlalu banyak. Selama saya di sini, saya telah mengalami banyak hal yang tidak dapat saya harapkan di masa lalu." "Oh benar, kakak ipar, lihat." Xia Yuanba membuka kedua tangannya, dan di tangannya ada sekotak pelet segar yang mengeluarkan bau obat. Hari ini adalah hari di mana paviliun pil mendalam Istana Luar mendistribusikan pil. Pil yang didistribusikan di sini jauh lebih baik daripada yang ada di Istana Mendalam Bulan Baru. Ada 30 pil pemulihan mendalam kecil, 10 pil pembuka mendalam kecil, dan bahkan 3 pil pendinginan tulang dan 3 pil pendinginan mendalam. Saya bahkan tidak berani membayangkan hal seperti ini di masa lalu. Pantas saja dia begitu bersemangat, jadi mereka membagikan peletnya hari ini. Yunce tertawa, dan berkata, "Yuanba, bekerja keras. Meskipun kamu memulainya sedikit terlambat, aku yakin selama kamu bekerja keras, keadaanmu pasti tidak akan lebih buruk daripada orang lain. Bagaimanapun, kita harus bekerja keras bersama." Setelah mengatakan itu, Yunce dengan santai menepuk lengan kuat Xia Yuanba. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan, tapi saat tangannya menyentuh lengan Xia Yuanba, dia menarik lengannya seolah disetrum oleh listrik. Xia Yuanba mengerang, dan wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Karena terkejut, Yunce cepat mengambil langkah ke depan, dan menarik lengan kiri Xia Yuanba ke atas. Dia tiba-tiba menyadari, sebagian besar lengan kirinya berwarna hijau kemerahan.
Terutama di sendi bahunya, terjadi pembengkakan besar. Dengan sekali pandang, Yunce bisa melihat bahwa itu terkilir belum lama ini. Apa yang telah terjadi? Alis Yunce merosot. Bagaimana kamu bisa terluka? Xia Yuanba buru-buru menurunkan lengan bajunya, dan tersenyum. Tanpa mempedulikannya, dia berkata, bukan apa-apa. Saya sedang berdebat dengan para senior. Karena kekuatan saya yang dalam buruk, sangat normal jika saya terluka. Dan itu bukan cedera serius, jadi pasti akan pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Apa yang dikatakan Xia Yuanba masuk akal. Spar tidak bisa dihindari saat berlatih di istana luar. Sulit untuk mencegah cedera jika seseorang sering berdebat. Tapi Yunce merasa luka Xia Yuanba terlalu luar biasa. Tatapannya tertuju pada leher Xia Yuanba, dan dia sekali lagi mengerutkan kening. Lalu ada apa dengan memar di lehermu? Kalian bahkan mengincar leher saat sparring. Xia Yuanba dengan cepat mengecilkan lehernya, dan bahkan menarik bajunya. Dia buru-buru menunjukkan ekspresi acuh tak acuh yang sama, dan tertawa. Kakak ipar, aku tahu kamu mengkhawatirkanku, tapi aku baik-baik saja. Meskipun saya biasanya terluka saat bertanding, saya selalu mendapatkan wawasan dan peningkatan baru setelah cedera setiap saat. Jadi, meski saya cedera, saya tetap sangat senang. Dan saya bukan satu-satunya yang terluka. Tidak ada murid di istana luar yang bebas cedera. Jika kita tidak berdebat, bagaimana kita bisa berkembang? Hehe, ekspresi Yunce agak lega, seolah dia mempercayai kata-katanya, dan mengangguk. Meskipun kultivasi itu penting, jangan merusak tubuhmu karenanya. Selain itu, meskipun kekuatanmu yang paling dalam bisa dikatakan paling lemah di istana luar ini, bukan berarti kamu harus diintimidasi oleh orang lain. Jika ada yang menindasmu, kamu harus memberitahuku. Hehe, mengerti, kakak ipar. Xia Yuanba tersenyum konyol. Para senior sangat baik padaku. Mengapa ada orang yang menindas saya? Anda tidak perlu khawatir. Dalam 2 bulan lagi, Anda akan bertarung melawan Murong Yi itu. Anda harus bekerja keras dengan kultivasi Anda di istana dalam. Tapi aku yakin meskipun Murong Yi yang dirumorkan sangat kuat, kakak ipar pasti bisa mengalahkannya. Kalau begitu, kakak ipar, aku akan kembali ke ruang kultivasi. Aku tidak akan menahan waktumu lagi. Lanjutkan saja. Melihat sosok Xia Yuanba yang menghilang dengan cepat, ekspresi Yunce sedikit tenggelam. Dia tidak menuju keluar istana mendalam, sebaliknya, dia mengubah arahnya, dan perlahan berjalan menuju ruang kultivasi yang dituju Xia Yuanba. Ruang kultivasi Xia Yuanba adalah ruang ke-2296. Setiap ruangan memiliki 5 murid istana luar. Yunce berjalan tanpa suara, berdiri di samping jendela, dan melihat ke dalam. Ruang kultivasi tidak besar, bahkan tidak sebesar ruang kultivasi mendalam di menara pengumpulan mendalam. Ketika Xia Yuanba masuk, 4 murid lainnya sudah berada di dalam. Melihat kembalinya Xia Yuanba, mereka saling menatap mata, dan mengungkapkan senyuman menggoda. Yo, kawan, kamu kembali. Kamu bahkan mengambil pilnya, kan? Seorang pemuda berpakaian biru yang awalnya duduk di lantai berkultivasi, berdiri. Dia tertawa ketika melihat Xia Yuanba, dan dengan sinis berkata. Leher Xia Yuanba jelas menyusut, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan, saat dia memaksakan senyum. Senior Han Feng, kali ini, apakah mungkin memberiku beberapa pil? Beberapa di antaranya sudah cukup. Ekspresi murid bernama Han Feng langsung berubah. Dia menyeringai pada Xia Yuanba dan berkata, oh, Anda benar-benar belajar menawar. Apakah tulang Anda gatal lagi, dan Anda ingin kami mengendurkannya untuk Anda? Hentikan omong kosong itu, dan berikan kami semua yang Anda miliki. Setiap hari, kami berempat harus memberikan petunjuk kepadamu, seorang sampah yang hanya berada di alam mendalam dasar,
dan kamu benar-benar lupa untuk menunjukkan bahkan bentuk dasar rasa hormat. 3 murid lainnya juga mulai tertawa dingin dengan jijik. Terutama pemuda tampan berpakaian putih, yang duduk di tengah, hanya dengan cara dia melirik Xia Yuanba, seolah-olah dia sedang melihat badut rendahan. Wajah Xia Yuanba sangat merah, dia mengertakkan gigi, tapi masih dengan patuh menyerahkan pil yang dia terima. Han Feng meraih semuanya dengan satu tangan, dan tidak meninggalkan satu pun dari mereka. Lalu, dia memuji sambil tersenyum, "Cih, itu lebih baik. Jangan khawatir, selama Anda mendengarkan kami dengan patuh, dan menunjukkan rasa hormat yang pantas kepada kami akan memperlakukan Anda, junior kecil kami, dengan baik. Di spars masa depan kita pasti akan menahan diri, hahaha." Sambil tertawa puas, Han Feng mengambil 10 pil pemulihan mendalam kecil, kemudian, dia membagikan 10 pelet pemulihan mendalam kecil masing-masing kepada 2 murid lainnya. Akhirnya, dia tiba di depan pemuda berpakaian putih, membungkukkan pinggangnya, dan berkata dengan nada menjilat, "Senior Kuiyang, ini 10 pil pembuka kecil yang mendalam dan 3 pil pendinginan tulang. Mohon terima." Pemuda berkulit putih bernama Kui yang berusia 19 tahun ini. Kekuatannya yang paling dalam adalah yang tertinggi di antara keempatnya, karena dia telah menerobos ke alam mendalam sejati, dan berada di tingkat pertama alam mendalam sejati. Di antara 50.000 murid di istana luar, dia juga merupakan tokoh terkemuka yang kemampuannya cukup untuk ditempatkan di 2000 teratas. Dia mengulurkan tangannya untuk menerima pil, lalu berdiri. Dia mendekati Xia Yuanba, dan tiba-tiba meraih tangan kiri Xia Yuanba, mengambil 3 pil yang dia pegang erat di telapak tangannya. Dia sebenarnya menyembunyikan 3 pil mendalam pendinginan. Kui yang menyipitkan mata sambil tertawa dingin. Lalu, kakinya tiba-tiba terbang, dan mendarat di perut bagian bawah Xia Yuanba, menyebabkan dia terjatuh. "Wah, jika lain kali kamu berani tidak jujur, percayalah, aku akan mencabik-cabik kakimu." Seperti yang diharapkan dari senior Kuiyang, Han Feng dan 2 murid lainnya buru-buru tertawa saat mereka menjilatnya. Ditendang di perut bagian bawah, Xia Yuanba jatuh ke lantai. Tubuhnya kejang-kejang, tetapi dia tidak menangis. Sebaliknya, dia menopang dirinya dan berdiri. Wajahnya yang merah pucat, namun meski berani marah, ia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun sambil perlahan berpindah ke sudut ruangan. Yunce memerah karena marah, gelombang haus darah meledak dari dadanya. Dia tidak bisa menonton lebih lama lagi, saat dia mengambil langkah maju, dan menendang pintu ruang kultivasi. Pintu kayu kokoh ruang kultivasi hancur dengan tendangan tunggal Yunce. Potongan-potongan kayu berserakan di udara, mengejutkan 5 orang di dalam. Melihat Yunce yang marah berdiri di sana, Xia Yuanba panik sejenak. Dia buru-buru berdiri, tergagap kakak-kakak ipar. Yunce mengabaikan Xia Yuanba, tatapannya menyapu keempat murid istana luar yang berdiri saat dia berkata dengan suara rendah. "Aku akan memberimu 2 pilihan. 1. Serahkan semua pil yang Anda miliki, lalu patahkan lengan kanan Anda sendiri, lalu bersujud di depan Xia Yuanba dan akui kesalahan Anda. 2. Mati." Mereka sebenarnya hendak bertanya siapa orang yang datang menantang mereka. Setelah mendengar kata-kata Yunce, mereka tertegun sejenak, dan kemudian mereka semua tertawa keras. "Dari mana datangnya anak nakal ini? Berani bertingkah liar di sini, kamu ingin aku bersujud? Anda ingin kami mematahkan lengan kanan kami sendiri? Apakah Anda lupa minum obat hari ini? Ahahaha, yo, orang ini kelihatannya agak familiar, ayo, wah. Bukankah ini Yunce yang sangat terkenal, badut nomor 1 dalam sejarah Blue Wind Mendalam Palace, yang berteriak bahwa dia ingin menantang Murong Yi saat dia memasuki istana. Jadi dia itu Yunce." Ketika murid berpakaian putih Kui yang mendengar nama Yunce, dia mulai tertawa dengan nada mencemooh.
Saya mendengar bahwa Yun Ce setengah gila, tapi dari kelihatannya, rumor itu tidak sedikit pun tidak benar. Apa itu? Anda ingin kami berlutut? Hehe, jika kamu berlutut di depan kami sekarang dan memohon pengampunan, aku masih bisa mematahkan satu kakimu lagi nanti. Saat Kui yang selesai mengucapkan kata-kata itu, pandangannya tiba-tiba kabur. Gelombang haus darah mengalir deras padanya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Ekspresinya memucat sesaat, tapi sebelum dia sempat bereaksi, wajah sedingin es Yun Ce sudah muncul tepat di depannya. Kui yang merasa dadanya langsung dipukul oleh palu godam seberat 10 ton. Seluruh tubuhnya mengejang, dan energi kekerasan dengan kekuatan yang tak tertandingi langsung menyerang semua pembuluh darah dalam di tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya terbang karena tendangannya, mendarat dengan keras di dinding ruang kultivasi. Dengan getaran singkat, retakan besar terbentuk di dinding ruang kultivasi, dan seluruh tubuh Kui Feng tertanam di dinding. Baru beberapa saat kemudian, tubuhnya meluncur ke bawah seperti anjing mati. Kakak senior Kui Yang. 3 murid lainnya terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba itu. Tak satu pun dari mereka mengharapkan Yun Ce tiba-tiba menyerang, kecepatan serangannya sangat mengerikan, dan tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah kenyataan bahwa Kui Yang, yang berada di alam mendalam sejati, terluka parah dalam satu pukulan. Dia menyemprotkan sejumlah besar darah. Setelah meluncur ke tanah, seluruh tubuhnya bergerak-gerak dan dia tidak mampu berdiri sampai waktu yang lama. Beraninya kamu menyelinap menyerang kakak senior Kui Yang. Ayo serang bersama, lumpuhkan dia. Ekspresi Han Feng mengerikan saat dia mengeluarkan pedang panjang. Dia dan murid lainnya bergegas ke depan dan mencoba menusuk dadanya sementara yang lain mencoba menebas kepalanya. Kakak ipar, hati-hati. Setelah tangisan Xia Yuanbai yang tiba-tiba, dia mendengar suara krak. Pedang panjang di tangan Han Feng telah dipatahkan oleh tendangan Yun Ce sementara pedang panjang murid lainnya dilucuti dengan tangan kosong oleh Yun Ce. Setelah itu, dia mendaratkan 2 pukulan kuat di dada mereka. Dada keduanya ambruk dan tulang dada mereka retak saat mereka terbang ke dinding yang sama dengan Kui yang sambil menjerit kesakitan. Murid yang tersisa hendak menyerang tetapi ketika dia melihat yang lain terluka parah, dia terkejut karena pupil matanya berkontraksi dan seluruh tubuhnya menggigil, tidak berani untuk maju. Setelah menangis aneh, dia berlari keluar seperti tikus yang ketakutan. Namun, Yun Ce berbalik dan menatap dengan dingin. Mengulurkan tangan kirinya, naga api panas keluar dari telapak tangan Yun Ce, seketika mengelilingi murid yang melarikan diri. Saat dia menutup telapak tangannya, murid yang melarikan diri itu terlempar kembali ke dinding dengan keras oleh naga api sambil berteriak. Kakak ipar, Xia Yuanbai yang berdiri di salah satu sudut tercengang. Dia tahu kekuatan mendalam keempatnya dengan baik. Kui yang sudah berada di tingkat pertama alam mendalam sejati. Han Feng berada di tingkat ke-9 dari alam mendalam yang baru lahir. 2 lainnya juga berada di tingkat ke-8 dari alam mendalam yang baru lahir. Tingkat kekuatan mereka yang mendalam adalah apa yang dia rindukan dan hauskan. Meskipun dia diintimidasi, dia tidak berani membalas, dia juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Dia juga tidak berani memberitahu Yun Ce, karena takut Yun Ce akan secara impulsif membalas dendam untuknya. Bagaimana bisa Yun Ce mengalahkan mereka berempat? Namun, dia tidak menyangka saudara iparnya menjadi begitu kuat. Mereka berempat praktis seperti sampah di depan Yun Ce, dan mereka dengan santai dipukuli seperti anjing mati oleh Yun Ce. Yun Ce, kamu sudah selesai. Han Feng duduk menggunakan dinding yang rusak sebagai penyangga. Dia menyeka darah segar di sudut mulutnya. Meskipun dia masih terguncang oleh kekuatan luar biasa dari Yun Ce, dia memaksakan dirinya untuk tertawa dingin. Kamu sebenarnya berani melukai kami para murid istana luar.
Instruktur Qi adalah paman senior Kui Yang. Fakta bahwa kamu melukai kakak senior Kui Yang, instruktur Qi pasti tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja sampai dilumpuhkan dan diusir dari istana mendalam Blue Wind. Niat membunuh pada tubuh Yun Ce masih belum hilang. Seluruh ruang kultivasi sekarang sedingin musim dingin yang membekukan, dan membuat keempat murid yang dipukuli menggigil ketika mereka berbaring di lantai. Dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan Han Feng, dan perlahan berjalan di depan Kui Yang masih muntah darah. Melihat dia mendekat, Kui Yang mengungkapkan wajah teror tetapi dia segera menekannya. Dia memaksakan diri untuk tertawa, Yun Ce, jika kamu berlutut dan meminta maaf sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu, jika tidak, pamanku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Yun Ce menatapnya sedikit sebelum berkata dengan suara teredam, saat kamu menendang Yuanba, itu adalah kaki kanan, kan? Begitu Yun Ce selesai berbicara, dia tidak menunggu jawabannya dan tiba-tiba mengangkat kakinya dan tanpa ampun menginjak pergelangan kaki kanan Kui Yang. Ahahaha. Teriakan menyakitkan yang terdengar seperti babi disembelih terdengar. Pergelangan kaki kanan Kui Yang telah dipatahkan secara paksa oleh Yun Ce. Yun Ce perlahan melepaskan kakinya. Ekspresinya setenang biasanya, seolah dia baru saja mematahkan ranting biasa. Dia dengan dingin menatap Kui Yang memegang kaki kanannya sambil berguling dan melolong kesakitan, sebelum berbalik menghadap tiga murid lainnya. Saat Yun Ce menyapu pandangannya, wajah Han Feng sudah pucat pasi. Mereka awalnya percaya bahwa Yun Ce yang berani menyakiti orang di sini sudah sangat berani, dan dia akan berhenti setelah mereka menyebutkan hubungan antara Kui Yang dan instruktur Qi. Bukan saja mereka tidak mengira kekuatan Yun Ce begitu menakutkan, mereka juga tidak mengantisipasi bahwa dia akan begitu kejam. Dia bahkan tidak ragu untuk mematahkan pergelangan kaki Kui Yang, lalu, jika dia ingin melumpuhkannya, atau bahkan mengambil nyawanya, mereka yakin dia bahkan tidak akan berkedip karenanya. Bagaimana mungkin Han Feng berani mengucapkan kata-kata jahat lainnya? Seluruh tubuhnya sudah menggigil ketakutan. Saat Yun Ce berjalan ke arahnya, tubuhnya yang gemetar menjadi lemas dan dia terbaring lumpuh di tempatnya sambil dengan panik memohon, Yun Ce, aku tahu aku salah, maafkan aku, jangan bunuh aku, ampuni aku. Seolah tiba-tiba teringat kondisi yang dikatakan Yun Ce sebelumnya, dia mengeluarkan semua pelet yang telah dia curi sebelumnya dan berbalik menghadap Yuanba sambil bersujud berulang kali, adik laki-laki Yuanba, aku tahu kesalahanku, aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu, aku binatang buas, aku bajingan. Saya pantas mati, mohon maafkan saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan, jangan pernah berani melakukannya lagi. Dalam sekejap, Han Feng melakukan koutou lebih dari 10 kali, dan berulang kali membentur tanah. Dua murid lainnya dengan panik berlutut, melepaskan semua pelet mereka, dan melakukan koutou juga. Yun Ce menyeringai dingin sebelum kembali ke Kui Yang untuk berbicara dengan dingin, bagaimana denganmu? Atau apakah kamu merasa tidak memiliki kedua tanganmu? Berani mematahkan pergelangan kakinya tanpa ragu berarti mematahkan tangannya adalah tugas yang lebih sederhana. Meskipun Kui Yang menderita sakit yang luar biasa, dia masih memiliki kesadarannya. Dia dengan panik berguling dan merangkak ke arah Xia Yuanba sebelum membenturkan kepalanya ke tanah beberapa kali. Lalu dia menyerahkan semua pil yang dimilikinya dengan tangan gemetar. Yun Ce berjalan mendekat dan mengumpulkan semua pelet yang mereka kembalikan dan dengan dingin berbicara dengan acuh tak acuh, karena kalian semua masih cukup patuh, aku akan mengampuni hidup menyedihkan kalian untuk saat ini. Namun, jika kamu berani menindas Xia Yuanba lagi, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Tidak akan berani, kami tidak akan berani melakukan itu lagi. Lain kali,
Kami akan memperlakukan Yuanba persis seperti cara kami memperlakukan ayah kami tidak akan berani lagi, Han Feng berkata dengan ketakutan. Lalu, tentang masalah hari ini, apa yang akan kamu katakan? Yun Ce memicingkan matanya, tatapannya dipenuhi dengan niat membunuh. Itu adalah luka yang kami derita selama perdebatan, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kakak junior Yuanba atau kakak muda Yun Ce, Han Feng menjawab dengan hati-hati. Huff. Yun Ce dengan dingin mendengus, sebelum berkata, terakhir, jangan biarkan aku mendengar apapun di luar yang tidak ingin aku dengar. Kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu kapan saja. Keempat orang itu, termasuk Han Feng, tetap diam, setelah melihat kekuatan menakutkan dan metode kejam yang dia gunakan sebelumnya, mereka tidak berani meragukan apa yang dia katakan. Tetapi bahkan jika kalian menyebarkan berita ini, itu tidak masalah. Yun Ce mulai tertawa dengan nada mencemooh, apakah Anda tahu mengapa kepala istana Qin mengizinkan saya untuk langsung memasuki istana dalam? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kepala istana Qin akan mematahkan presiden berusia 1000 tahun hanya untuk pertempuran yang sedikit istimewa? Sejujurnya, hubungan saya dengan kepala istana Qin adalah hubungan yang tidak dapat Anda bayangkan bahkan dalam mimpi Anda. Jika rumor benar-benar menyebar, ketahuilah bahwa yang dihukum bukan aku, tapi kalian. Bahkan mungkin saja kalian menguap dari dunia ini tanpa jejak, karena orang mati tidak bisa bersaksi sebagai saksi. Yuanba, keluarlah bersamaku. Saat dia selesai, Yun Ce berbalik dan meninggalkan ruang kultivasi dengan langkah berat, meninggalkan 4 orang yang terluka gemetar dengan wajah masih dipenuhi ketakutan. Kata-kata terakhir yang diucapkan Yun Ce secara alami dibuat-buat, tapi dia yakin itu cukup untuk membuat keempatnya gemetar ketakutan. Karena jika keempatnya benar-benar menyebarkan berita tentang kejadian hari ini, meskipun dia tidak peduli sedikit pun tentang hal itu, dia takut hal itu akan mempengaruhi prospek masa depan Xia Yuanba di Blue Wind Mendalam Palace. Yuanba menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan saat dia mengikuti di belakang Yun Ce. Yun Ce terus berjalan sampai dia tiba di bawah naungan pohon besar sebelum berhenti dan berbalik menghadap Xia Yuanba. Kakak ipar. Aku salah. Xia Yuanba berkata dengan takut-takut sambil menundukkan kepalanya. Yun Ce menghela nafas panjang, sebelum mengembalikan pil yang dia ambil kembali dari keempatnya ke Xia Yuanba, ambil saja ini. Meskipun ini bukan pil berkualitas tinggi, tapi itu cocok untuk Anda saat ini. Yun Ce memurnikan banyak pil menggunakan Sky Poison Pearl miliknya. Namun kualitasnya terlalu tinggi dan terlalu unik serta tidak cocok untuk digunakan oleh Xia Yuanba. Xia Yuanba menerima pil dan menyusut dengan gugup sambil bergumam, kakak ipar, aku tahu aku salah, jangan marah padaku. Aku tidak bermaksud berbohong kepada kakak ipar. Tapi aku takut itu akan membuatmu kehilangan fokus, dan mempengaruhi pertandinganmu dalam waktu 2 bulan, Yun Ce menggelengkan kepalanya sebelum menepuk lengan Xia Yuanba, dan dengan tenang menjawab, Yuanba, fakta bahwa kamu diintimidasi sebenarnya tidak mengejutkan bagiku. Itu karena kekuatanmu yang dalam masih terlalu lemah. Mungkin membiarkanmu tinggal di Blue Wind Mendalam Palace adalah keputusan yang salah. Perbedaan kekuatanmu yang dalam dan tempat latihan suci ini terlalu besar. Namun, saya tidak akan meminta Anda pergi karena ini. Sebenarnya saya harap Anda terus tinggal di sini. Yuanba, di dunia ini, satu-satunya orang yang tidak akan ditindas adalah yang kuat. Jika Anda cukup kuat, tidak ada yang berani menindas Anda, juga tidak ada yang memiliki kemampuan untuk menindas Anda. Bagaimana keempat sampah itu bertindak terhadapmu, adalah karena mereka lebih kuat darimu, jauh lebih kuat darimu. Jika Anda tidak ingin diintimidasi, jadilah kuat, jadilah lebih kuat dari mereka. Menjadi lebih kuat dari siapapun. Saya mengerti.
Xia Yuanba dengan erat mengepalkan tangannya, saya pasti akan menggunakan Anda sebagai panutan saya dan bekerja keras. Itu bukan poin utamanya. Yunce menggelengkan kepalanya, sebelum berkata dengan tegas, apa yang benar-benar kuharapkan agar kau pahami, adalah bahwa seseorang bisa saja memiliki kekuatan yang sangat lemah, dia bahkan bisa menjadi lemah, dia bahkan bisa dipandang rendah oleh orang lain, tapi dia tidak bisa kalah martabat dan kejujuran. Saya tidak marah karena Anda menyembunyikannya dari saya tahu Anda memikirkan saya dan tidak ingin saya mendapat masalah. Saya hanya marah, kenapa kamu tidak membalas dan tidak melawan? Bahkan jika kamu bukan tandingan pihak lain, kamu seharusnya berusaha melawannya. Aku tidak berani, kakak ipar. Aku tahu aku salah. Saya tidak akan seperti ini lain kali. Xia Yuanba menundukkan kepalanya lebih rendah lagi saat wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Yunce menghela napas dalam-dalam, dan mendesah tak berdaya di dalam hatinya. Temperamen Xia Yuanba adalah salah satu yang dia kenal. Meskipun dia terlihat kasar dan tangguh, dia sebenarnya terlalu baik. Dia bahkan memiliki kelemahan lemah dari seorang anak yang belum dewasa. Itu sudah diduga karena dia belum genap 16 tahun, mengubah kepribadiannya dengan beberapa kata jelas mustahil. Yuanba, biarkan aku melihat urat nadimu yang dalam. Aduh. Begitu seseorang mencapai alam mendalam sejati, dengan syarat mereka mendapat izin dari pihak lain, seseorang dapat memeriksa tubuh pihak lain menggunakan energi yang sangat besar. Yunce berdiri di depan Xia Yuanba, menekankan tangannya ke dada Yuanba, dan perlahan menutup matanya. Lalu, dia langsung melepaskan tangannya dari dada Xia Yuanba dengan kulit yang tidak terganggu. Namun di dalam hatinya, dia sangat terkejut, karena urat nadi Xia Yuanba yang dalam terlalu aneh. Vena tersebut lebih dari 2 kali lebih tebal dari vena dalam orang normal dan vena tersebut berwarna hitam keabu-abuan yang menyeramkan. Pintu masuknya yang dalam juga terletak di lokasi yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan milik orang biasa, seolah-olah dia adalah entitas yang sama sekali berbeda. Mengapa urat nadi Yuanba yang dalam seperti ini? Apakah itu benar-benar vena mendalam Kaisar Tirani yang telah disebutkan Jasmine sebelumnya? Pembuluh darah yang dalam ini memiliki nama yang mendominasi, tapi mengapa begitu lemah?